Ada pertanyaan dari Mulyana Anwar, Pak Haji namanya. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya sudah 10 tahun sudah nikah, tapi belum dikasih momongan. Coba kesini dulu, dibawa alat kelaminnya, diperiksa. Alat kelaminnya mencong apa enggak? Coba dibawa dulu, siapa namanya? Mulyana Anwar. Mulyana, bisa gak dipaketin alat kelaminnya? Nanti kita periksa, mencong apa lonjong apa oval? Dibenerin, di sporing. Gampang, Mulyana. Jadi kalau Mulyana pengen bunting, syaratnya cuma satu. Kalau pas hujan, Mulyana sama suaminya hujan-hujanan. Nanti habis hujan-hujanan, Mulyana mandi bareng sama suaminya. Habis mandi bareng suaminya, andukan sampai kering, terus ML. Nah, spermanya dikeluarin di dalam. Besoknya, bahkan malam itu, Mulyana langsung tes pack, itu positif bunting. Ini udah dipraktekin sama ribuan pasien RDAI. Jadi kalau hujan, Mulyana hujan-hujanan sama suaminya. Nah, karena yang nonton bukan Mulyana, besok pasti hujan. Semua orang pada hujan-hujanan. Ya, bunting serempak ya. Yuk, ada yang mau nanya lagi atau di YouTube? Satu lagi Pak Haji ya. Boleh. Dari buat teman-teman, lo ketik di YouTube mau nanya apa, teman-teman nanti gue jawab. Lumayan lo bos pencerahannya. Ayo. Dari Endang Supriyanto. Bagaimana Pak Haji kalau kita sendiri, istri di luar negeri kerja, terus kalau katanya kalau mau nenen, terus gimana ya Pak Haji caranya? Gampang, bos beli plastik kantong kresek, ditarik sedikit modelnya kayak pentil, bos emot aja di rumah, anggap aja itu nenen istrinya, langsung cair bos. Jangan Pak Haji beli balon, masukin gelang kerang, diasihin air, ikat kalian dimot. Oh iya, ya bisa buat. Ada buntutnya, tuh kreatif orang Depok. Beli plastik atau beli balon dikasih air bos, ditarik pentilnya itu bagus. Iya betul, kayak gitu bos. Pasti terkabul bos, cair 10 M. Beneran itu? Beneran. Ibu jangankan ibu nggak usah beli balon kasih air, nggak usah plastik kasih air, nggak usah. Ibu langsung mentil aja ke alat kelamin bapak. Bohong nggak cair 10 M. Ibu yang mentil nanti Haji Marco yang bayar 10 M. Ada lagi ya pertanyaannya bos? Biar hidup nih, ya. Biar hidup nih YouTube bos, biar hidup YouTube bos. Dari Rahman. Ya. Pak Haji, mau ikut berangkat haji dan umroh, syaratnya untuk bisa dapat dari Pak Haji bagaimana? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sholat tobatnya nggak boleh bolong, sholat ba'diyah qobliyahnya nggak boleh bolong, sedekah subuhnya nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokahnya nggak boleh bolong. Kenapa saya maksain sholat sedekah subuh nggak boleh bolong? Karena ada hadisnya Nabi. Coba bos cerita, kenapa sedekah subuh nggak boleh bolong? Iya, kenapa Pak Haji mengajari kita untuk terus sedekah subuh itu wajib bagi kita. Karena setiap subuh Allah mengutus 2 malaikat menghampiri kita. 2 malaikat yang doanya berbeda. Iya. Yang satu malaikat mendoakan kepada orang yang bersedekah, yang satu mendoakan kepada orang yang tidak bersedekah. Mendoakan. Iya, Biar mantap. Iya. Alhamdulillah doa malaikat kepada orang yang bersedekah, Allah ganti sedekah hambamu ini yang telah mensedekahkan hartanya, lipat gandakan, perbanyak hartanya, ganti yang lebih banyak lagi dan barokah hartanya. Tetapi satu malaikat ini, yang satunya mendoakan juga, tapi ini
kebalikannya. Alhamdulillah kalau ini lupa gak doakan. Nah, tapi ini terus mendoakan juga bagi orang yang tidak bersedekah. Apa doanya? Allah musnahkan, hilangkan, lenyapkan harta orang yang kikir ini. Harta orang yang pelit, yang tidak mau bersedekah. Serem. Iya. Dan itu setiap pagi didoakan. Iya. Maka Pak Haji ngajari kita sedekah subuh jangan bolong. Seberapapun kemampuan yang kita, tapi harus maksa. Karena Allah memaksa kita untuk bersedekahnya dalam keadaan lapang maupun sempit. Siapa orang yang dicintai Allah? Allah mencintai orang-orang yang itu ada di surat Ali Imran ayat 134. Siapa yang dicintai Allah? Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Yaitu orang-orang yang bersedekah, menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang, longgar, maupun sempit, lagi susah, tapi tetap memaksakan sedekah. Karena sedekah itu adalah tolak bala. Jadi kalau di pagi hari kita bersedekah, apalagi Pak Haji ngajari kita, tidak pagi-pagi sedekahnya, tapi mulai habis asar menjelang maghrib begini, sudah masuk, kalau hitungan hari, dari Komariah, hitungan bulan, jam segini, matahari mulai tenggelam, itu sudah hitungannya sudah hari besok. Jadi bukan kalau hitungan Komariah, hitungan bulan, begitu perpindahan hari seperti ini, mataharinya tenggelam, itu sudah masuk hari esok, hari ini Senin. Berarti malam ini sudah bunyinya bukan Senin, bunyinya sudah Selasa. Maka mulai sekarang ini kita bersedekah. Sehingga awal hari itu bukan subuh, bukan besok pagi. Awal hari itu sekarang ini. Ya, menjelang maghrib. Setelah menjelang maghrib itu, maka kalau kita lebaran itu kan, lebaran bukan besok. Ya. Lebaran itu begitu matahari maghrib terbenam, sudah lebaran, sudah 1 Syawal. Ya, udah takbiran. Sudah takbiran. Itu bukan besok, takbirannya bukan besok pagi. Takbirannya sudah habis sekarang asar. Ini. Sedekah subuh kita juga begitu. Dari habis begitu asar. Ini habis asar, sudah menjelang ini kita sudah niatkan sedekah. Sehingga di malam hari, sepanjang malam hari kita tidur sampai kita bangun, itu kita sudah terjaga oleh sedekah kita. Dan didoakan malaikat sepanjang malam itu. Tapi kalau kita sedekahnya pas subuh kesiangan, kita belum terjaga. Belum jaga, nggak usah. Nih sekarang nih sedekah jam sekarang nih. Nih sekarang nih habis asar nih. Iya. Yang paling manjur, makanya orang bilang, Ji gue udah sedekah subuh. Bohong. Iya. Sedekah lo jam berapa bos? Iya. Sedekahnya ya sekarang habis asar. Buktinya apa? Pak Haji mau nanya, itu sedikit mau nanya dikit. Tadi kan katanya yang bonus yang umur sama ini, walaupun misalnya kita belum tercapai nih cita-cita kita, itu tetap berlaku bonusnya? Iya dong. Oh, iya. Cita-citanya belum berlaku. Nggak ada Bu, belum pernah saya dengar orang yang jalanin bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat barokah nggak bolong, sholat badiah qobliyah nggak bolong, sholat tobat, cita-citanya nggak terkabul, saya belum pernah dengar. Kan udah janji Allah, coba janji Allah. Ya maksudnya kita masih ngejalanin tapi belum, maksudnya itu belum terkabul. Ya nggak bakal dapat bonus, kan itu janji Allah. Allah itu kalau berjanji pasti tepatin. Kan Allah yang janji bukan saya. Kalau saya kan ngasih bonus. Innallaha la tuhliful mi'at. Allah tidak akan mengingkari janji. Yakin Allah mau mengubah kita kapanpun, sekarang pun bisa. Apa keyakinan kita tanam di surat Yasin.
innama amruhu idza arada say'an ayyakulalahu kun fayakun. Itu janji Allah. Apabila Allah menghendaki Bapak Ibu berangkat umroh Desember besok, kalau itu Allah berkehendak karena Bapak Ibu sudah ibadah maksa, sedekah maksa, mudah bagi Allah. Tinggal Allah mengatakan kun, jadi berangkat, maka jadilah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ini anak yatim saya panggil tadi Bu. Anak yatim, kamu ngimpi gak kepilih sama Mbak Rati berangkat umroh awal Oktober besok? Ini kan mau bikin paspor dulu nih kan. Oh iya. Kepilih terus bikin paspor. Enggak, aku gak mimpi. Kamu berangkat. Iya. Nah kita kan gak tahu nih kepilih sama Iya. Allahnya. Nah tinggal berbuat aja. Iya. Pas saya tanya sama itu sama pendamping anak yatim, dia rajin tahajud. Ngajinya nggak pernah bolos. Nah kita boro-boro ngaji, nggak ada. Boro-boro tahajud. Nah dia nggak taunya kepilih sama Mbak Rati besok berangkat awal Oktober. Iya. Karena tahajudnya nggak pernah bolong dan ngajinya ke RDI nggak pernah bolong. Oh, iya, iya. Ini kan Mbak Rati ada tuh lagi milihin anak yatim yang mau berangkat awal Oktober. Iya. Saya bilang butuh pendamping nggak Mbak? Itu tamu-tamu RDI dampingin. Nggak ada, nggak usah. Besok pendampingnya akhir tahun aja. Orang sekarang juga masih bolong-bolong sholatnya. Sedekahnya bolong-bolong. Suruh sedekahnya jangan bolong. Dan sedekah subuhnya habis sholat asar sampai jam 00. Iya. Bukannya sedekah dipraktekin, subuhnya. Haji. Udah dipraktekin. Ya terus. Iya. Terus. Nanti kan cair 10 miliar. Amin. Tempat sedekahnya di mana itu? Di sini, di anak yatim kurung, anak yatim tahajud, anak yatim umroh. Di sini nih di RDIY. Kalau Bapak di sana ada, praktekin di rumah. Iya. Anak yatim kurung, anak yatim umroh, anak yatim tahajud. Tapi kalau memang nggak ada, numpang di sini. Iya. Wifi-nya RDIY numpang. Transfer Bapak, nanti kan ada nomor rekeningnya kan ada. Gitu. Manjur gak? Jempol 2 bos. Saya bukan saudara Bapak, saya bukan anak Bapak. Tapi saya maksain mau ngasih Bapak hadiah. Karena Bapak udah ibadah ke Allah. Amin. Cairnya 10 miliar. Amin. Umroh cuma 50 juta, berdua 100. Hajinya cuma 1 miliar, berdua cuma 2 miliar. Berarti cuma habis 2 miliar Amin. 100 juta. Bapak dan Ibu cair 10 miliar. Jadi milik saya berapa? Milik saya adalah 7 miliar 900 juta. Itu milik saya. Amin. Amin. Gitu. Makanya orang bilang, Ji, kalau berani sih barakatin anak tamu-tamu RDI umroh. Ada duitnya bos. Gue tagih ke Allah. Kalau berangkatin haji, ada duitnya bos. Gue tagih ke Allah. Iya, iya. Kan gue bilang cair 10 M. Iya, amin. Amin. Gak buat Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu cuma berangkat haji sama visa furoda sama umroh. Semuanya milik saya dong. Kok gitu? Lah kan gue nyemangatin. Banyak lo dong. Iya, alhamdulillah. Namanya Haji Embe Ogah Rugi. Enggak lah Bu, buat Ibu semua lah. Ini guyon-guyon, humor. Iya, iya. Biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk, biar hidup YouTube-nya. Ya. Deketin mic-nya, nggak denger. YouTube-nya nggak denger, YouTube-nya. Kalau sedekah subuh itu setiap hari. Setiap hari. Nah itu Habis sholat asar atau seminggu sekali di muka. Atau kita punya kaleng. ya seminggu sekali nggak boleh dikumpulin. Jadi Bapak sedekahnya 100.000 langsung di muka, 700.000 di muka. Kalau Bapak sedekah dikumpulin memang bagus, tapi lebih bagus lagi kalau di muka. Ada yang lebih bagus. Atau sebulan di muka. Oh, sebulan dibuka. Ya 100.000 kali 30 hari jadi 3 juta di muka. Jadi Bapak selamat sebulan udah sedekah, udah ada tolak balanya. Gitu. Emang agak nggak waras bos, RDI nggak waras. Karena kan pasiennya juga nggak waras. Makanya Tempo-tempo kan sedekah enggak pakai kaleng di. jangan pakai kaleng. Kaleng itu. Enggak, itu tradisional.
Kita mau yang modern. Nggak mau. Kalau tradisional kan dikumpulin dulu. Ya, dikumpulin. Kalau zaman dulu di kampung namanya beras jumpitan. Jumputan. 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 Nanti diambil sekaleng-sekaleng gitu kan. Di kampung-kampung kan. Nah ini enggak. Di muka. Lu nggak waras Ji. Karena pasiennya nggak waras. Kalau pasiennya waras, gue waras. Gimana nggak waras? Datang pengen kaya raya. Coba. Datang pengen kaya raya. Kan itu orang nggak waras. Dan saya ngajarinnya juga dengan cara nggak waras. Tapi kan hasilnya waras. Min kali min hasilnya apa? Plus. Min kali min hasil plus. Pasiennya yang datang min. Saya nerangin juga dengan cara min. Tapi hasilnya Plus. plus. Min kali min hasilnya Plus. lompat. Min kali min lompat. Min kali. Kali ini di depan Lompat. Kecebur. Min kali ada kali. Jadi lompat. Min kali min berarti kuantum ya. Lompatan ya. Betul, setuju. Pak, dulu dia nggak waras Pak. Ini agak waras sedikit sekarang dia nih. Terlalu waras. Min kali min plus ya betul. Jadi sekarang Lompat. nggak waras juga. Gue setuju tuh. Min. Jadi Bapak paksain gimana caranya harus bisa. Dan pasti bisa berangkat umroh bersama anak-anak yatim akhir tahun 2025. Amin. Ambilin piringnya bos. Bapak paksain 2026 sama ibu bisa berangkat haji visa furodah bareng-bareng sama tamu-tamu RDI gratis. Itu. Pertanyaan lagi Pak Haji. Ya, Dari Garaga. Garada. Oke, Garada. Selamat Garaga. datang Garada. Garaga. Pak Haji, gimana gula darahnya saya turun dan sembuh Pak Haji tanpa minum obat lagi Pak Haji? Mandi jam 00 Garada, mandi jam 00. Haji Marco gulanya 500. Setelah mandi jam 00, sekarang gulanya normal. 115, 110. Jadi orang yang sakit gula kalau tidak mau minum obat, caranya hanya mandi jam 00 setiap hari. Wajib mandi jam 00. Habis mandi boleh gak Pak Haji tidur? Boleh, tapi nanti kan kamu gak dapat bonus dari RDAI. Berangkat umroh gratis 2026, 2025. Haji 2026. Kenapa bos gak langsung meraktekin ilmu RDAI biar dapat bonus? RDAI ngasih bonus bos. Dan bos pasti dapat. Oke Garada? Yo. Jadi bapak dan ibu paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Baca Quran 12 juz bertahap ya. Paksain sedekah subuh jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Bapak mau sedekah berapa setiap hari? Mau 50.000 boleh, mau 100.000 boleh. Mau berapa? Ada tamu RDAI awalnya sedekahnya subuh 100.000. Sekarang sehari udah 3 juta. Namanya Ibu Umi dari Surabaya sama Haji Kiai Sarip. Sehari 3 juta. Ada lagi yang sehari 100 juta sekarang. Awalnya 100.000. Sekarang dia sehari sedekahnya 100 juta. Nah Bapak dan Ibu tinggal praktekin. Bisa. Amin, amin, amin. Kaya raya, rumahnya di Kuningan. Di Patra Jasa Kuningan. Rumahnya hampir 5.000 meter luas. Sedekahnya 100 juta. Oke? Jadi Bapak dan Ibu paksain sedekah subuh mau berapa? 100.000 boleh gak? Boleh. 50.000 gak? Boleh. Boleh. Kan nanti saya kasih hadiah bonus. Coba kalau Bapak nabung 100.000. Apa nanti bisa berangkat umroh? Nggak bisa, nggak cukup. Apa nanti bisa haji? Nggak. Sehari boleh. 50.000 per hari boleh. Jadi sebulan 3 juta.
Kalau 50.000 sehari sebulan berarti 1,5 juta. 50.000 berarti. Iya. Bisa? 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 Ada lagi? Kalau nggak ada lagi tak tutup maghriban dulu. Nanti kita lanjut lagi. Live. Yang mau nanya online. Ah? Ini dulu nanti masih Praktekin ya? ingin bertemu lagi. Ya. Oke. Terkabul ya? Sip. Yuk. Ingin datang lagi tapi sebulan lagi. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang itu lancar ya nggak sebulan. Ya boleh. Minggu datang. Ya. Pak, kan nanti jangankan nunggu sebulan kelamaan. Nanti tanggal 14 September hari Minggu jam 7 pagi saya ada acara pencerahan sama ada acara privat gratis di Hotel Mega Cipayung Puncak tanggal 14 September jam 7 pagi. Pencerahan dan privat gratis tanggal 14 September. Ya. Ya, privat gratis. Seminggu lagi tanggal 14 September. Tanggal 13-nya hari Sabtu, tanggal 13-nya hari Sabtu kita ada privat khusus. Privat khusus yang sedekah 10 juta di Hotel Mega Cipayung. Dari jam 6 pagi, dari jam 6 pagi kita mulai sampai jam 12 malam. Jadi tanggal 13 September, seminggu lagi hari Sabtu kita ada privat khusus yang sedekah 10 juta. Dapat kamar nginep gratis. Dapat kamar nginep gratis di Hotel Mega Cipayung Puncak. Acaranya dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Hari Sabtu malam Minggu. Nah malamnya kita ada acara api unggun di Hotel Mega Cipayung. Acaranya dari abis maghrib sampai jam 00. Kita ada acara api unggun. Gitu. Nah kalau Bapak dan Ibu mau datang, saya sangat membutuhkan karena kita perlu kayu bakar. Kayu bakar jadi kayu bakar. Penyemangat. Dia udah serius aja. Udah serius. Jadi kayu bakar. Buat bakar Nabi Ibrahim. Jadi hari Sabtu tanggal 13 dari jam 6 pagi sampai jam 18 ada privat khusus 1111. Bonusnya dapat nginep di Hotel Mega Cipayung gratis. Malamnya dilanjutin acara api unggun dari jam 18 sampai jam 00 bersama 500 anak yatim. Nah, hari Minggunya jam 7 pagi kita ada lanjutan lagi ceramah dan privat gratis. Tapi hari Minggu jam 7 sampai jam 2 siang. Gitu. Bapak mau datang yang hari Minggu boleh. Jadi kalau hari Minggu mulai jam 7 saya dari Depok berangkat jam berapa Pak Haji? Habis sholat tahajud. Karena kalau enggak macet. Karena jalur Gadok buka tutup namanya ganjil genap. Kalau tanggal 14 mobil yang genap, yang ganjil nggak boleh lewat. Kalau tanggal 13 tanggal ganjil mobil genap nggak boleh lewat. Mesti muter dulu. Maka tapi kalau Bapak dan Ibu masuknya sampai sana udah jam 6, jam 5 lebih awal datang dulu. Boleh gak Pak Ji? Boleh lah. Kan kita booking hotel dari malam. Dari jam 12 malam kita udah booking.
Datang dulu boleh lah. Anak yatim biasanya nyampe di hotel jam 5 pagi. Nah nanti bapak yang jagain ibu yatim, ibu jagain anak yatim. Bisa gak? Dapat pagi dua itunya nih. Berangkatnya jam 4 pagi dari Depok, naik Grab. Grab, murah kok dari Depok. Nanti ongkos Grabnya langsung kasih ke Haji Marco. Nanti Haji Marco keluarin kwitansi aja. Nota. Jadi ongkosnya diganti, bayar gratis. Ongkosnya gratis. Soalnya kalau bapak enggak begitu, macet total jalur puncak, macet total. Ya kalau di atas jam 6 ganjil genap. Di atas jam 6 ganjil genap. Jadi kalau bapak hari Sabtu mobilnya yang boleh naik ganjil, yang genap gak boleh. Tapi kalau bapak sebelum jam 6, contohnya jam 5, setengah 6, mau nomornya genap boleh lewat. Nanti jam 6 ganjil genap. Anak yatim sampai di Hotel Mega besok jam 5 pagi. Dari sini habis subuh. Konvoy 15 Isuzu Elf-Long, 15 mobil. Konvoy bawa 500 anak yatim. Gitu. Oke? Pak Haji boleh gak saya bareng sama ibu-ibu yatim? Itu sangat saya perlukan. Gitu. Jadi bapak gendong ibu yatim, ibu gendong anak yatim. Soalnya ibunya, istrinya ibu yatim. Jadi awalnya nih bapak dulu waktu ibu usianya 56, 3 tahun yang lalu, kan sekarang 59 ibu. Bapak nyantunin anak yatim. Harus kan diusap kepalanya, cium keningnya. Ini yang dicium ibu yatim terus, dicium. Oke, kita maghriban dulu. Terkabul. Oke, gak usah promosi, udah maghrib. Yuk. Makasih ya bos. Tutup man.